Oke, benar tadi kita bahas tentang iman kepada para rasul Allah. Iman kepada para rasul Allah. Oke, nah, balik lagi ke review. Ada beberapa pertanyaan di sini peluang kalian untuk mendapatkan nilai-nilai tambahan. Nah, nanti nilai-nilai tambahan itu akan kalian bisa lihat sebenarnya hasilnya di rapot ya. Biasa tuh kalau yang memang aktif tuh angka rapotnya tuh biasanya di atas 85. Bahkan mungkin kalau tambah UAS-nya atau PTS-nya itu bagus itu bisa 90-an angkanya, nanti lihat aja. Memang nggak bisa dirincikan ya kalau di rapot akhir semester ya. Nah, kita review time ya. Poinnya 3, apa yang kamu tahu, apa yang dimaksud dengan Rasul? Silahkan. Ya, Pak. Oke, silahkan. Yang dimaksud di sini oleh Rasul itu adalah manusia-manusia laki-laki pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke suatu kaum untuk menyebarkan agama tauhid, yaitu menyembah kepada yaitu agama yang menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam dunia ini ada Rasul itu memiliki ciri-ciri seperti berjenis kelamin laki-laki, setelah itu tidak cacat, tidak berdusta, dan juga diwajibkan untuk menyebarkan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Ada banyak sekali jumlah rasul, yaitu sekitar 315, namun yang wajib diketahui di dalam Al-Quran hanyalah 25 nabi dan rasul yang ada di Al-Quran tersebut yang kita wajib ketahui. Perbedaan nabi dengan rasul adalah nabi itu lebih banyak jumlahnya dan dia diberikan tanda khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak wajib menyebarkan ajarannya, dan berbeda dengan rasul yang diwajibkan untuk menyebarkan ajarannya kepada kaum yang Allah utus untuk nabi tersebut. Nabi ini tentunya memiliki sifat yang terpuji, sebaik-baiknya manusia pilihan untuk mengajak kaumnya dengan cara yang baik-baik maupun dengan cara gertakan pada akhirnya untuk tetap menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih Putra. Nah, ini tadi udah cukup jelas sih sebenarnya ya yang dimaksud dengan Rasul. Tapi ini akan masuk nih kemungkinan di ujian-ujian ya. Apa sih yang dimaksud dengan Rasul? Nah, saya tambahkan sedikit ya bahwa Rasul itu berasal dari bahasa Arab arsala, rosala, arsala, yang artinya menyampaikan, atau bahasa Inggrisnya deliver. Nah, atau kalau dalam terminologi bahasa Inggris itu Rasul identik disebut sebagai messenger. Nah, kalau Nabi bahasa Inggrisnya apa? Dia tahu? Ayo. Bahasa Inggris Nabi, Pak. Iya. Prophet bukan, Pak? Yes. Kalau Nabi itu prophet. Kalau Rasul messenger. Dari dua definisi istilah aja, baik dari segi bahasa Arab ya. Bahasa Arab kan dari kata arsala yang artinya menyampaikan. Sudah jelas tuh tujuan diutusnya Rasul adalah untuk menyampaikan. Apa yang disampaikan? Ya tadi pesan-pesan Tuhan, firman-firman Allah yang mana isinya pastikan berhubungan dengan tauhid, berhubungan dengan muamalah, kehidupan sesama manusia dan lain sebagainya. Nah, yang disampaikan itu apa? Yang disampaikan itu adalah wahyu yang mana sudah kita bahas di iman kepada kitab-kitab Allah. Makanya ini sangat berkaitan ya. Jadi jangan sampai dilupakan, apalagi dipisah-pisahkan. Karena setelah kita mempelajari wahyunya, kita mempelajari textbooknya, Holy Scripture, kita juga harus belajar juga siapa yang bertugas ya, para messenger, para rasul, orang-orang yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran-ajaran. Nah, itu tadi udah disampaikan sedikit ya definisinya, bahwa seorang laki-laki yang menerima wahyu selain untuk dirinya sendiri tapi berkewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Nah, ini sebenarnya udah ada indikasi ke pertanyaan beberapa pertanyaan berikutnya. Oke, mungkin tadi ada yang udah disebutkan. Coba saya minta yang lain ya. Sebutkan sifat wajib Rasul. Ada berapa sifat wajib Rasul? Ada yang masih ingat? Ada 4, Pak.
Oke, siapa tadi? Pada Fauzan ya? Oke, ada 4. Nah, bisa disebutkan nggak? Silahkan. Apa namanya? Amanah. Oke. Amanah itu apa? Artinya apa? Iya, artinya amanah itu artinya apa? Saya selalu menyampaikan bukan apa ya, bentar. Pokoknya ada sidik, Pak, sidik. Oke, udah amanah, sidik, kedua. Dua lagi? Amanah, sidik, pintar apa ya? Nggak tahu, lupa, Pak. Oke, ada yang bisa menambahkan? Oke, Irsyad. Saya baru masuk Islam, Pak. Oke. Oke, Irsyad tadi Irsyad sama Cinta, saya coba Irsyad dulu deh. Siapa Pak? Saya Pak. Ya. Oke. Tadi apa Pak? Sidik ya? Udah tadi amanah sama sidik. Dua lagi apa? Dua lagi tablik Pak sama fatonah Pak. Tablik sama fatonah. Oke, sekarang Cinta coba tahu artinya nggak? Tablik apa? Oke, jelasin Bu. Sidik artinya jujur, amanah artinya terpercaya, tablik artinya menyampaikan, fatona artinya cerdas. Nah, itu dia. Thank you tadi Farel Fauzan, Cinta sama Irsyad, bahwa ada 4 sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib adalah sifat yang melekat sama diri Rasul. Rasul, kalau di antara 4 ini nggak ada dalam diri Rasul, maka itu bukan Rasul. Makanya sangat melekat dan sangat spesifik. Tadi misalnya amanah artinya dapat dipercaya. Nggak mungkin seorang Rasul itu khianat. Kayak gitu. Dan juga disampaikan Rasul itu tablik yang artinya menyampaikan. Nggak mungkin Rasul malah menyimpan untuk dirinya sendiri. Beda ya. Fatonah, cerdas. Nggak mungkin Rasul itu dari golongan bodoh. Tapi dia cerdas. Bisa berpikir secara rasional, berpikir sebab akibat yang mana keputusannya itu dia tahu bahwa konsekuensinya akan besar kalau dia sampai salah berkeputusan. Kayak gitu. Yang terpenting juga adalah sidik, jujur. Nah, kalau Rasul itu adalah seorang pembohong, ya nggak mungkin dipercaya lagi. Nah, kita bisa ambil contoh dari Rasul kita sendiri ya, Rasulullah Muhammad SAW sendiri. Sebelum diangkat menjadi Rasul pun, beliau dari sananya udah begitu, udah jujur, udah terkenal dengan kejujurannya kan, dan cerdas juga. Ditambah beliau juga berbuat baik ya, menyampaikan pesan yang baik segala macam, dan ketika diangkat menjadi Rasul ya lebih-lebih lagi seperti itu. Nah, ini tadi rangkumannya sudah ditampilkan ya. Ini lawan katanya nih, kalau ada sifat wajib ada sifat mustahil. Kalau sifat mustahil adalah sifat yang nggak mungkin banget nempel sama kerasulan. Ya tadi kalau jujur berarti dia pendusta, mungkin. Amanah ya nggak mungkin khianat. Tablik nggak mungkin kitman. Fatonah cerdas nggak mungkin Rasul itu adalah seorang yang baladah, itu bodoh. Nah, ini juga harus dihafal dua-duanya nih lawan katanya. Cuma 4 insya Allah. Nah, ini lagi tambahan ya. Apa yang kamu tahu tentang mukjizat? Silahkan. Oke, gak apa-apa. Saya Pak. Oke, siapa dulu? Farel ya? Iya. Ya udah, Farel dulu. Mukjizat itu sebuah pakai bahasa kamu aja nggak apa-apa. Kayak sebuah bentar. Kayak sebuah bukan rezeki sih, lebih kayak kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada rasulnya. Contohnya itu kayak Nabi Musa, tongkatnya Nabi Musa bisa jadi jadi ular. Habis itu kalau dipatahin membelah laut. Mantap. Thank you Farel. Ada yang mau menambahkan mungkin? Silakan. Boleh, Pak? Oke, silakan. Jadi mukjizat itu adalah suatu hal yang, kalau menurut saya Pak, suatu hal yang di luar nalar, akal sehat, logika manusia, yang ada di luar batasan kemampuan manusia, yang bisa dilakukan oleh orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, yaitu nabi-nabi atau rasul-rasul yang memang terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Yang walaupun terkadang tidak make sense atau tidak jelas menurut akal sehat manusia, tetapi itu semua terjadi dan memang harus kita percayai sebagai orang-orang yang beriman, sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tunjukkan melalui nabi dan rasulnya. Contoh-contohnya adalah di saat
Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Nabi Muhammad bisa membelah bulan atas izin Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain. Dengan kata yang lebih simpel itu ibaratnya jika suatu cerita terkadang bisa timbul sesuatu yang direncanai oleh penulis yang memang tidak masuk akal, namun terjadi gitu. Sama saja seperti di dunia ini kita kan cerita dari zaman Nabi Adam hingga nanti kiamat yang memang sudah ada yang mengatur jalan ceritanya. Terkadang memang ada plot device yang terjadi yang mungkin dia tidak ketahui. Menurut saya penjelasan Putra ada plot hole ya Pak. Soalnya kata Pak Putra kan bilangnya kan mukjizat itu kan di luar nalar manusia dan gak masuk akal. Tapi kan Al-Quran itu kan mukjizat Nabi Muhammad Pak. Masa Al-Quran gak masuk akal Pak? Iya Pak, betul Pak. Maksudnya di luar nalar itu gini nih. Coba kalau menurut pandangan orang terpelajar abad ke-21, oke, masuk akal. Cuman pada saat diturunkannya Al-Quran itu, jangan ngebayangin kalian itu jadi orang terpelajar abad 21. Bayangkan kalian sendiri, teman-temanku sekalian, bayangkan bahwa diri kalian adalah orang Timur Tengah yang nggak bisa baca tulis, yang nggak ngerti banyak hal, yang bahkan nggak ngerti apa-apa, dan Al-Quran diturunkan dengan bukti saintifik itu kan, Al-Quran itu kan bukti saintifiknya di luar nalar orang-orang saat itu, dan beberapa hal seperti banyak informasi tentang masa depan atau informasi-informasi lainnya yang memang belum masuk di nalar manusia itu banyak, walaupun ada beberapa yang sudah masuk nalar manusia. Jadi kurang lebih ada beberapa hal yang memang kita nggak ngerti sebagai manusia, namun kita bisa percayai sebagai manusia yang tunduk kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oke, thank you Putra Irsyad Farel atas diskusinya ya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita samakan dulu persepsi mengenai mukjizat teman-teman semua. Pertama, bahwa mukjizat adalah, tadi udah disampaikan sebenarnya sama Farel bahwa salah satu mukjizat itu kan adanya kekuatan luar biasa. Ditambahkan juga bahwa bisa jadi kejadian luar biasa. Tadi sedikit disinggung mengenai yang di luar nalar manusia. Pada prinsipnya semuanya benar. Tapi kita harus melihat bahwa mukjizat ini adalah sesuatu yang melekat pada diri seorang rasul, yang mana tujuan mukjizat outputnya adalah membuat masyarakat atau umat yang ditargeti sebagai umat yang didakwahi itu menjadi takjub. Al-Quran kalau dalam bentuk bukunya, dalam bentuk mushafnya itu bisa dinalarkan, tapi dari proses wahyunya itu nggak bisa dinalarkan. Tadi udah sebenarnya gini ya, kalau bicara tentang Al-Quran, kenapa disebut Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad? Padahal kan cuma katakan ya, kalau kita lihat sekarang Al-Quran itu kayak buku. Nah, yang dimaksud dari mukjizat Al-Quran itu bukan bentuk buku yang kayak begini, tapi dari bagaimana seseorang, tadi sudah disampaikan dikit ya, bahwa seseorang yang illiterate ya, buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, itu bisa mendakwahi beberapa kalimat-kalimat yang sangat tinggi nilainya. Itulah kenapa di masa itu memang tidak masuk akal. Dan memang di masa sekarang nggak mungkin kalau misalnya ada orang yang buru-buru bisa baca tulis tiba-tiba bisa mengeluarkan kalimat-kalimat semacam syair. Kayak gitu. Kalau misalnya kita memaknai mukjizat sebagai sesuatu yang sempit, maka apa bedanya tongkat Nabi Musa sama sihirnya para penyihir di sana? Kan bentuknya sama-sama jadi ular. Nah, di sini yang kenapa disebut mukjizat? Kenapa? Karena ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, itu kan ularnya jadi ular beneran. Jadi ular sungguhan, bukan tipuan. Nah, disitulah para penyihir sadar bahwa ini bukan tipuan, ini beneran ular. Akhirnya mereka jadinya beriman kan, sebagian dari mereka. Nah, padahal dengan kondisi yang one on one, satu lawan satu segala macam, itu bisa dibuktikan. Cuma kalau misalnya kita diminta untuk mendefinisikan apa itu mukjizat, kayak simpelnya kejadian luar biasa yang menyalahi adat kebiasaan atau hukum sebab akibat yang dikaruniakan Allah kepada Rasulnya. Maksudnya apa? Ketika ada sesuatu kejadian itu terdengar tidak mungkin, gitu. Apalagi di masa itu.
ya kan? Tadi contohnya ada benar nih, misalnya Nabi Musa membelah lautan, ya kan nggak mungkin di masa sekarang aja gimana caranya membelah lautan yang laut merah ya itu nggak laut merah itu bukan sungai ya yang dari sini sampai ujungnya kelihatan, laut merah itu lumayan jauh. Dan ketika dibelah itu lautan itu nggak cuma 2 belahan doang, melainkan 12 belahan, itu kan nggak masuk akal di masa itu. Di masa sekarang aja masih nggak mungkin. Termasuk kayak Nabi Isa menghidupkan orang yang mati. Itu juga ya nggak mungkin, orang udah mati nih, udah ruhnya udah nggak ada, dibikin ada lagi gitu atas izin Allah, nggak mungkin. Sama kayak Nabi Muhammad. Nah, kenapa disebut Nabi Muhammad mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran? Karena buktinya kita sampai saat ini. Kalau itu perkataan manusia biasa, nggak mungkin proses penulisan atau periwayatannya bertahan sampai sekarang, yang mana versi sekarang itu sama persis dengan yang dulu gitu ya, karena memang ini adalah words of God gitu kan. Oke, thank you. Tapi ingat tadi ya, kalau mujizat fokus utama jangan masalah nalar, tapi lebih tepatnya bagaimana Allah memberikan karunia itu kepada para rasul untuk memberikan suatu rasa ketakjuban supaya orang lain, umat itu believe, beriman kepada Allah gitu kan. Makanya kalau di dalam bahasa Inggris biasanya kalau mujizat itu kadang masih disamakan bahasanya dengan miracle. Miracle kan kalau dalam bahasa Indonesia artinya keajaiban, hanya sependek itu. Tapi kalau kejadian kemukjizatan itu biasa kalau dalam Al-Quran terjemahan bahasa Inggris itu lebih sebut ke miraculous event, kejadian atau apa. Nah itu masuk ke dalam mukjizat Nabi itu. Nah nanti mungkin kita bisa bahas. Thank you tadi, bagus. Oke, ini tadi udah disebutkan ya. Coba ada yang bisa mengulangi, jelaskan perbedaan Nabi dan Rasul. Silakan. Yang lain. Putra tadi udah nyampein, yang lain dulu. Yang lain dulu. Silakan. Oke, Cinta, silakan. Kalau Nabi itu adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu Allah untuk dirinya sendiri tanpa berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain, sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu selain untuk dirinya sendiri, juga berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain juga, Pak. Oke, betul. Thank you, Cinta. Ada yang tahu jumlah para nabi ada berapa? Keseluruhan ya. Oke, silahkan. Cinta, Raffi, Putra, nggak apa-apa, silahkan. Berapa jumlah para nabi ya? Nabi dulu. Silakan, Cinta. Berapa, Cinta? Atau Alisa Shala? Boleh, Alisa. Ya, kenapa? Totalnya ada 4.000, tapi kalau yang wajib cuma 6.000. Oh. Betul, Alisa, 124.000 jumlah para nabi dan 313-nya rasul. Oke, nah ini definisinya nanti, poin-poinnya nanti akan saya bagikan ya, teman-teman. Betul tadi, thank you Alisa, Cinta tadi udah sampaikan ya, bahwa nabi sama rasul sama aja sebenarnya, laki-laki yang mendapatkan wahyu. Cuma perbedaannya adalah kalau nabi itu nggak wajib untuk menyampaikan pada orang lain, tapi kalau rasul itu dapat kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Nah, di sini perbedaan yang kedua, pertama, nabi itu nggak menyampaikan ajaran baru. Jadi wahyu yang diterima oleh para nabi adalah wahyu yang didapat dari para rasul sebelumnya, rasul terakhir, kayak gitu. Nah, kalau rasul itu menyampaikan ajaran baru, mengajarkan syariat baru yang nantinya akan mengganti syariat rasul terdahulu. Begitu. Contohnya ketika Nabi Musa masih hidup, ya udah syariatnya syariat Nabi Musa. Tapi ketika di akhir Nabi Isa itu diutus, maka ajaran Nabi Musa ini tergantikan oleh ajaran Nabi Isa. Nah, seperti itulah kurang lebih. Nah, jumlahnya tadi benar ya, 124.000 nabi dan 13 rasul. Nah, kalau yang rasul itu juga udah merangkap pasti jadi nabi. Kayak gitu. Oke, mantap ya. Nah, ini nih mungkin satu lagi kesempatan. Sebutkan para nabi atau rasul yang mendapat gelar ulul azmi. Pernah dengar ulul azmi kan? Oke, silakan ya Bapak Putra dulu. Apa? Kalau bisa jelasin dulu apa itu ulul azmi.
Ulul azmi itu gelar kehormatan yang diberikan kepada 5 rasul, yang artinya adalah orang-orang besar, Pak. Oke, Karena nabi-nabi, rasul-rasul tersebut mempunyai kesabaran, ketabahan, serta tekad yang kuat dalam menjalankan tugasnya melebihi nabi-nabi yang lainnya, alias nabi-nabi tersebut tuh tabah dihadapi cobaan yang memang berganda-ganda gitu, Pak. Oke, coba yang lain. Yang lain ya. Ada yang bisa menyebutkan siapa 5 para nabi atau para rasul yang digelari ulul azmi? Siapa? Silahkan. Oke, Cinta sama Alicia. Cinta dulu deh. Siapa saja? Ada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir Rasul Muhammad SAW, Pak. Oke, thank you. Coba Alicia, ada yang mungkin bisa menambahkan? Dalam artian, kenapa kelima para nabi atau para rasul ini mendapat gelar ulul azmi? Silahkan Alicia, tadi udah raise hand. Nggak ada, Pak. Saya tadi mau nyebutin doang. Oke. Nah, ini ya, ulul azmi itu secara bahasa artinya orang-orang besar. Azmi itu azam itu artinya besar. Sama kayak misalnya kalau kamu tuh bangsawan, kamu juga disebut azim, itu artinya orang yang besar, punya kedudukan. Nah, tapi menurut istilah, ulul azmi itu gelar yang diberikan kepada para rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran luar biasa. Nah, ini poin pentingnya. Rasul-rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran luar biasa, terutama dalam menjalankan tugasnya. Ini secara tidak langsung, para nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi ini adalah para nabi dan rasul yang paling banyak cobaannya, tapi yang paling sabar menghadapinya. Gitu. Dan for your information ya, nggak semuanya rasul itu bisa apa ya, bisa memaafkan umatnya dengan lapang dada seperti kelima ini misalnya. Banyak misalnya para rasul yang justru dengan segala hikmah Allah yang kita nggak tahu, itu malah meminta azab kepada kaumnya gitu. Ada. Tapi kelima ini itu adalah umat yang sabar. Nah, kalau kasusnya misalnya azab, misalnya kasusnya azab. Nabi Nuh kan kena banjir nih. Nah, pertanyaannya yang menyebabkan banjir itu siapa? Bukan permintaan Nabi Nuh. Banjir di zaman Nabi Nuh yaitu adalah firman Allah yang bahwa karena saking jeleknya ya umat di masa itu, maka Allah akan menurunkan banjir. Nah, Allah coba ngasih kabar gitu. Allah ngasih kabar Nabi Nuh ya karena tahu kabar itu, makanya Nabi Nuh bikin bahtera. Begitupun ketika Nabi Ibrahim ya udah gitu kan, dia nggak meminta kaum ini harus dimusnahkan segala gitu. Nabi Musa pun demikian, Isa dan Muhammad pun demikian. Nah, inilah dihafal ya, NIMIM ya, mim gitu ya. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ini ulul azmi, orang-orang yang besar, orang-orang yang memiliki kedudukan, gelar yang diberikan kepada para rasul, yang mana rasul-rasul ini punya ketabahan dan kesabaran luar biasa.